Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi mengenai 6 kode etik penyuntingan. Sebelumnya, saya Rinsa Del Timur selaku moderator. Pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Suci Indah Lestari dengan NPM 202021 Kedua, Tiara Putri Septiani dengan NPM 2020-21-500-148. Ketiga, Ayu Noviani dengan NPM 2020-21-500-170. Dan saya, Rinsa Del Timur dengan NPM 2020-21-500-164. Saya Suci Indah Lestari dengan NPM 2020-21-500-147. Di sini saya akan menjelaskan 6 kode etik yang wajib diketahui penyunting naskah. Yaitu yang pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. Lalu, bagaimana cara mengetahui informasi tersebut? Ada 3 cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, hubungi penulis secara langsung atau melalui temu muka, melalui telepon, atau melalui surat. Yang kedua, melalui editor penerbit bersangkutan yang pernah berhubungan dengan penulis itu. Yang ketiga, melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya penulis itu. Selanjutnya yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Gaya yang perlu ditonjolkan dalam naskah ialah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Meskipun penyunting boleh mengubah naskah di sana-sini. Misalnya, ejaan yang penting ditampilkan tetaplah gaya penulis. Lalu yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum naskah terbit, informasi yang terdapat dalam naskah sifatnya rahasia. Informasi itu hanya diketahui penulis dan penerbit atau penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh membocorkan informasi itu sehingga orang lain bisa mengetahuinya dan kemudian, misalnya, menerbitkan buku dengan tema yang sama terlebih dahulu. Dalam dunia penerbitan, hal semacam ini dianggap tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunoviani dengan NPM 20202150000170. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang kode etik penyuntingan. Yang kelima, ada penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. Penyunting naskah tidak boleh merasa sok tahu apapun alasannya, karena hal ini akan merugikan penerbitan. Jika penyunting naskah bersikap sok tahu, ada kemungkinan penulis menarik kembali naskahnya. Atau bisa jadi penulis tidak mau lagi menawarkan atau menyerahkan naskah ke penerbit yang bersangkutan. Dan tentu ini akan merugikan pihak penerbit. Lebih-lebih jika penulis itu termaksud penulis buku yang terkenal. Keenam, ada penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan sedang atau telah disuntingnya. Dalam tugasnya sehari-hari, ada kemungkinan penyunting naskah menyimpan sejumlah naskah sekaligus di atas meja, dalam laci, atau dalam lemari. Akibatnya bisa jadi naskah tertentu tercecer atau bahkan hilang. Jika hal ini terjadi, bisa saja penulis mengadukan penyunting atau penerbit ke polisi dan lagi-lagi akan merugikan pihak penerbit. Jadi penyunting naskah harus menjaga baik-baik naskah yang masih berada dalam tanggung jawabnya. Menulis merupakan bagian dari keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik akan mempengaruhi kualitas tulisan, terutama ingin diterbitkan ke publik, maka harus melewati proses penyuntingan. Dalam kegiatan menulis, kriteria penulis dibagi menjadi 3 macam untuk mengukur dan membatasi seorang penyunting dalam menyeleksi tulisan, sekaligus mengetahui tulisan tersebut berasal dari penulis yang seperti apa. Seperti yang dikemukakan oleh Aneste tahun 2005 yang mengatakan bahwa jika ditilik dari naskah yang masuk ke penerbit, terdapat 3 macam penulis.
Saya, Tiara Putri Septiani dengan NPM 2020-21500-148 akan menjelaskan tentang penulis profesional. Penulis profesional adalah penulis yang mahir, yang memiliki jam terbang dalam kegiatan menulis yang cukup lama dan banyak, sehingga ide yang dituangkan dalam tulisannya pun akan bervariasi dan berkualitas. Penyunting naskah, jika mendapatkan naskah yang dikirimkan oleh penulis profesional, penyunting naskah akan menyunting kesalahan yang sangat sedikit, sebab penulis profesional jarang sekali mengalami terjadinya kesalahan dari berbagai aspek, karena sudah mahir. Maka itu penyunting akan lebih mudah dalam menyunting, dikarenakan tingkat kesulitannya yang ringan. Selanjutnya adalah penulis semi profesional. Penulis semi profesional memiliki kualitas sedikit di bawah penulis profesional. Penulis semi profesional memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, namun masih belum mahir dari berbagai aspek yang ada, entah dalam segi kebahasaannya atau kualitas tulisannya. Biasanya penyunting akan merasakan tingkat kesulitan dari tulisan tersebut. Naskah dari penulis semi profesional memungkinkan lebih banyak kesalahannya daripada penulis profesional, sehingga tugas penyunting akan sedikit berat. Penulis amatir. Penulis amatir biasanya adalah penulis pemula yang baru memulai dalam kegiatan menulis. Penulis amatir ingin memulai kegiatan menulis dari keinginan dasar untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran tanpa bekal menulis sebelumnya. Memang, penulis profesional pastinya melewati proses menjadi penulis amatir. Oleh karena itu, penulis amatir akan bisa menjadi penulis profesional jika terus berlatih sampai terbiasa hingga dapat memahami seluk-beluk menulis. Seorang penyunting, jika dapat membuat naskah yang berasal dari penulis amatir, akan mengalami kesulitan yang tinggi, dikarenakan masih memiliki kemampuan menulis yang rendah, sehingga membuat seorang penyuntingan akan bekerja lebih keras dalam melakukan penyuntingan naskah tersebut. Kesimpulan dari 6 kode etik yang wajib diketahui seorang penyunting naskah yang telah dipaparkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik wajib diketahui oleh penyunting naskah. Jika penyunting tidak memahami kode etik penyunting, naskah menyebabkan terjadinya kemungkinan ia melakukan salah satu langkah atau salah sunting. Memiliki kepekaan bahasa penting dimiliki oleh penyunting. Hal ini karena penyunting berhubungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.